Oke, kita sambung soal nomor 6. Di sini ada soal 2C dibagi dengan 6A kurang 3B kali dengan 18 kali 2A kurang B dibagi dengan 4C. Nah, untuk menjawab soal ini kita bisa langsung aja mencoret apa yang saya coret ya. Yang pertama di sini ada C, coret aja. Selanjutnya ada 4 dan 2 sama-sama dibagi dengan 2, ini menjadi 2, sedangkan ini menjadi 1. Nah, kemudian kalau terlihat di sini 6A kurang 3B itu bisa kita faktorkan, yaitu dengan FPB dari 6 dan 3 itu 3 keluar. Di 6A dibagi dengan 3 itu sisa 2A, sedangkan min 3B dibagi 3 sisa negatif B. Nah, ini kan sama dengan yang ini, sehingga kita bisa buat kuantitas 18 kali dengan 2A kurang dengan B ya. Nah, ini tadi ada 2, kita kalikan dengan 2 di sini. Nah, maka ada yang bisa coret 2A kurang B, kemudian 18 dibagi dengan 3 itu dapatnya 6, ini 1, 6 kita bagi dengan 2 1 dapatnya 3. Oke, maka jawabannya adalah 3. Oke, selanjutnya kita bahas soal nomor 7. Di sini ada soal sebuah jajar genjang. Jadi memiliki alas sama dengan 3x kurang 2 dan tinggi sama dengan x tambah 5. Nah, kalau digambar dia kira-kira seperti ini. Nah, yang ditanya adalah berapa luas dari jajar genjangnya. Rumus dari luas jajar genjang itu adalah luas sama dengan alas kalikan dengan tinggi ya, maka kita bisa gantikan langsung ini ke sini. Sama dengan buka kurung 3x kurang 2 dikali x tambah dengan 5. Nah, ini mengenai perkalian antar aljabar ya. Nah, ini ada perkalian seperti ini, namanya bisa juga perkalian pelangi ya. 3x kalikan dengan cx, kemudian si 3x juga kalikan dengan 5. Dan setelah selesai, sekarang minus 2 kalikan dengan x, kemudian minus 2 kalikan dengan 5. Oke. Kita kalikan, jadinya 3x dikali dengan x itu bernilai 3x kuadrat. Kemudian 3x kali dengan 5 itu menjadinya sama dengan 15x. Nah, selesai karena minus 2. Minus 2 kalikan dengan x itu bernilai minus 2x. Minus 2 kalikan dengan 5 itu minus 10. Nah, ada suku-suku yang sama yaitu 15x kurang 2x. Nah, ini penyelesaiannya adalah 3x kuadrat. 15x dikurang 2x itu bernilai 13x. Ini kurang dengan 10. Oke. Jadi ini dia jawabannya, luas dari jajar genjang. Oke. Selanjutnya soal nomor 8. Di sini ada soal x tambah 3 dibagi dengan 5x kurang 3 sama dengan 2/7. Nah, pertanyaannya adalah berapakah nilai x? Ini soal dari PLSV, persamaan linear satu variabel. Cara menjawabnya adalah kita kali silang saja ya. Yang ini naik ke atas, kalikan 7 ke sini. Kemudian yang 5x min 3 naikkan ke 2. Kita kali silang. 7 kali x ditambah dengan 3 sama dengan ini 2 dikalikan dengan 5x min 3. Sekarang kita kali ke dalam, berarti 7-nya ini kali ini, kemudian kalikan dengan 3. Lanjut yang 2 kalikan dengan 5x dan 2 kalikan dengan 3. 7 kali x 7x. 7 kali 3 itu 21 sama dengan 2 dikali dengan 5x itu bernilai 10x. 2 kali minus 3 itu minus 6. Sekarang semua variabel kita buat ke ruas kiri dan angkanya kita buat ke ruas kanannya. Berarti ini nilainya 7x kurang dengan 10x. Ini sama
sama dengan minus 6 dikurang dengan 21. 7x dikurang 10x itu senilai sama dengan minus 3x. Lalu minus 6 dikurang dengan 21 itu minus 27. Nah, berarti nilai x nya adalah negatif 27 dibagi, ya karena ini kali, dibagi dengan negatif 3. Negatif bagi negatif itu positif. 27 bagi 3 itu bernilai sama dengan 9. Ya, ini dia jawabannya. Soal nomor 9. Jika 5/16 dari suatu bilangan adalah 4 lebihnya dari 1/4 bilangan tersebut, maka bilangan itu adalah, untuk menjawab soal ini kita anggap bilangannya adalah x, ya. Berarti kita buat sini 5/16 dari x. Adalah berarti itu sama dengan 4 lebihnya dari, ya, 4 lebihnya dari 1/4 bilangan tersebut. Berarti 1/4 bilangan tersebut kita buat 1/4x. Nah, dari 1/4 bilangan tersebut itu lebihnya 4 yang tadi. Nah, berarti dia tambah dengan 4, ya. Selanjutnya untuk menjawab ini kita kalikan dengan KPK 16 dan 4, yaitu 16 kali 16, sehingga ini 16 dibagi 16 1, kalikan dengan 5 itu 5x, berarti 16 dibagi 4 itu 4 kali 1, berarti ini 4x. 4 kali 16 itu sama dengan 64, sehingga jawabannya 5x kurang 4x, ya, sama dengan 64. 5x kurang 4x itu, ya, x sama dengan 64. Jawabannya adalah 64. Jadi bilangannya adalah 64, ya. Soal nomor 10 di sini ada harga 3 topi dan 4 sepatu adalah Rp1.260.000. Ya, asumsikan sepatunya sepasang, ya. Sedangkan harga sebuah topi dan 2 sepatu yang bermerek sama adalah seharga Rp620.000. Apabila Azka akan membeli 1 topi dan 1 sepatu, ia harus membayar sebesar. Nah, ini soal cerita tentang SPLDV, ya. Kita buat persamaannya terlebih dahulu. Berarti 3T ditambah 4S sama dengan 1.260.000. Kemudian sebuah topi T ditambah dan 2 sepatu berarti 2S seharga 620.000. Nah, untuk menjawab ini kita langsung saja kita kurangkan saja, karena nanti akan membentuk persamaan baru, ya. 3T dikurang T yaitu 2T, 4S dikurang 2S itu menjadi 2S sama dengan ini, kita kurangkan berarti nolnya nggak bisa, ya. Kita buat seperti ini, 6 kurang 2 itu 4, lalu ada 12 dikurang 6 itu 6. Nah, selanjutnya kita langsung saja bagikan dengan 2. Ini menjadinya T tambah S, yaitu tadi 1 topi dan 1 sepatu. Maka jawabannya adalah 320.000. Nah, ini dia jawabannya. Tetapi kalau misalkan ditanya berapakah masing-masing harganya, kita boleh menggunakan persamaan ini ke sini, ya. Langsung kita kurangin saja. Di T dikurang dengan T itu habis, 2S dikurang dengan S itu jadinya S. Nah, 620.000 dikurang dengan 320.000 maka sama dengan 300.000. Berarti harga sepatunya adalah 300.000. Kalau harga sepatu 300.000, nah ini 300.000
berarti harga topinya adalah 320.000 dikurang dengan 300.000. Jadi T-nya atau topi sama dengan 20.000. Begitu kira-kira. Oke.